Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saudara, kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin mengajak jemaat untuk terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana pada hari ini kami akan bersama kembali merenungkan akan sabda firman-Mu. Tuhan tolong agar bagian firman yang akan kami baca sungguh-sungguh dapat kami pahami, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami agar pelajaran apa yang ada di dalamnya dapat kami terapkan juga dalam kehidupan keseharian kami. Kuduskanlah hamba-Mu, kuduskanlah seluruh jemaat-Mu, karena kami semua membutuhkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan baca saat ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara-saudara, yang namanya hidup di tengah dunia yang terus berubah ini, maka kita mesti menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini sulit, tidak mudah. Dan kita, saudara-saudara, menjalani hidup ini dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan keluarga. Saudara, selama kita masih hidup, tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari masalah ataupun pergumulan-pergumulan hidup. Nah, saudara, bagaimana reaksi orang ketika dia menghadapi persoalan-persoalan hidup keluarga? Ternyata, saudara, ada beragam reaksi ketika orang itu menghadapi persoalan hidup. Sebagai orang percaya, tentu kita harus punya sikap tertentu. Saudara, dari beberapa kali saya bincang-bincang dan mengamati, ternyata ada sebagian orang yang ketika menghadapi persoalan, dia makin dekat sama Tuhan. Tetapi juga tidak sedikit ketika dihadapkan dengan persoalan bertubi-tubi dan sepertinya belum ada jalan keluar, orang akhirnya makin jauh dari Tuhan. Nah, hari ini saudara, mari saudara saya ajak untuk belajar. Ada satu bagian firman Tuhan yang memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ketika dia menghadapi pergumulan dan memberikan keteladanan yang baik pada kita. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dari apa yang dinyatakan di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara, sosok yang saya maksud yang perlu kita belajar adalah namanya Hana. Dan kalau boleh saya katakan, saudara, Hana ini adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan sebagai seorang wanita, seorang istri. Di tengah-tengah pergumulan, dia justru menunjukkan sikap yang patut kita contoh. Yaitu apa, saudara? Dia adalah sosok wanita yang saya katakan hidupnya diliputi dan penuh dengan doa. Saudara, di dalam Alkitab itu paling tidak kita menemukan, khususnya dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan paling tidak ada 4 tokoh wanita yang hidupnya itu penuh dengan pergumulan, mengalami susah hati oleh karena persoalan-persoalan yang penting, yaitu apa? Belum dikaruniai anak. Tetapi saudara, kalau kita telusuri dari keempat tokoh ini, ternyata hanya satu yang sungguh-sungguh menanggung kesusahannya itu dengan banyak berdoa. Dan itu dilakukan oleh siapa, saudara? Hana. Mari coba kita lihat tokoh pertama secara singkat. Saudara, kita tentu ingat akan Sarai. Ketika dia sudah lanjut usia dan sudah tidak, secara ukuran medis sekarang ini sudah gak mungkin punya anak. Ketika satu kali dia mendengar berita bahwa dia akan memperoleh anak, saudara, apa yang terjadi? Responnya dia justru menertawakan janji
Tuhan. Firman Tuhan katakan dia akan mengandung dan dalam usianya yang sudah lanjut. Dia tertawa, ya, menganggap janji Tuhan itu sesuatu yang menggelikan begitu. Yang kedua adalah tokoh yang kita kenal dengan Ribka. Nah, Ribka ini adalah seorang wanita yang saya katakan rada acuh tak acuh, yang tidak peduli, dan bahkan dia adalah orang yang kadang-kadang acuh tak acuh terhadap keadaannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa belajar wanita lain yang bernama Rahel. Rahel ini orangnya sedikit uring-uringan, kadang protes, dan bahkan saudara-saudara dia merajuk karena apa yang dialaminya. Di dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-1, dia pernah mengungkapkan gini, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara, cuma sosok Hana ini, saudara, yang saya katakan dia rindu untuk menjadi seorang ibu. Dan dengan tidak jemu-jemu, saudara, ia membawa kerinduannya itu di dalam doa. Saudara, di tengah pergumulan yang berat, kesusahan, kesulitan itu, Hana datang kepada Allah di dalam doa. Saudara, ada beberapa yang dapat kita belajar daripada sosok Hana. Saudara, Hana terus menerus berdoa ketika orang lain pada waktu itu sudah tidak lagi bisa berdoa. Saudara, ada sebagian atau dalam perbincangan dengan banyak orang kita seringkali menjumpai gini, bahwa penderitaan itu bisa mendekatkan orang kepada Allah. Tetapi saudara, saya ingin katakan tidak selalu demikian. Ada orang yang kalau dalam keadaan susah, dia dekat sama Tuhan. Tetapi kadang kala saudara, sikap kita terhadap penderitaan, kesusahan yang kita hadapi itu kita respon dengan cara yang berbeda. Misalkan saudara, kalau persoalan itu masih dalam pengertian sanggup kita atasi dan mungkin saudara anggap itu masih mudah, maka biasanya dorongan untuk berdoa itu belum muncul atau tidak kuat. Baru kalau itu sesuatu yang sangat serius, berat, baru kita datang sama Tuhan. Yang ketiga, itu ada juga orang merespon itu dengan cara yang berbeda. Yaitu apa? Ketika dia mengalami penderitaan, bukannya dia itu makin dekat sama Tuhan, tetapi malah dia makin, saya katakan itu, jauh dari Tuhan. Dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, tetapi persoalan-persoalan yang hidup yang dia alami bukannya pudar, tetapi malah makin ruwet. Penderitaan yang dialami makin bertambah. Apa yang terjadi? Nah saudara, ketika seperti ini, biasanya orang makin cenderung doanya makin kendor, dia menjadi ogah-ogahan, dia menjadi tawar hati karena menganggap, oh aku sudah doa begitu lama tapi belum ada jawaban. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Saudara, saya senang dengan sosok yang namanya Hana ini. Ketika situasi sekitar masyarakat di mana dia tinggal, itu boleh saya katakan umat Israel sudah hidupnya sudah makin jauh dari Tuhan, semakin bobrok moralnya, yang mereka cari, yang mereka kejar cuma materi dan kenikmatan. Dan bahkan saudara,
imam yang namanya Hofni dan Pinehas itu malah hidupnya kacau-kacau. Padahal dia adalah seorang pemimpin. Seorang yang seringkali membawa doa umat kepada Allah. Tetapi hidupnya begitu bobrok dan kacau. Saudara, orang yang banyak berdoa seringkali kadang diejek, kadang malah dianggap bertindak aneh, dan orang mungkin senyum-senyum atau malah menilai ini orang kena apa, begitu ya. Nah, ketika Hana berdoa, Imam Eli pun menganggapnya aneh, menyangka Hana sedang mabuk. Saudara, kita juga tahu Hana adalah salah satu istri daripada seorang yang namanya Elkana. Dia punya 2 istri. Nah, saudara, kita lihat di dalam keluarga ini terjadi di mana Penina kerap kali menghina, meremehkan akan Hana. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, ya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun ia menderita. Dari tahun ke tahun dia dihina. Saudara, bayangkan kalau misalkan kita diperlakukan seperti itu, ya. Ada orang lain itu mengejek, merendahkan kita, meremehkan kita, mengejek kita, maka reaksinya itu bisa beragam, saudara ya. Kalau saudara kira-kira gimana? Kalau ada orang melecehkan, meremehkan saudara, bisa jadi saudara kita akan ambil tindakan. Kalau kita nggak bisa kontrol diri, maka kita bisa apa, saudara? Mungkin bukan hanya marah-marah, saudara, tetapi mungkin malah bisa nonjok orang itu kalau dia terus meremehkan kita. Saudara-saudara, ketika hati kita diliputi oleh tekanan yang begitu berat, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kadang-kadang reaksi kita itu, saudara, bisa negatif. Saudara, kita mesti belajar. Apa jadinya, saudara, kalau hati kita diliputi oleh geram dan dendam? Bagaimana mungkin kita bisa berdoa dalam keadaan seperti itu? Tetapi mari kita lihat sosok yang namanya Hana ini. Ketika dia diejek, dilecehkan karena waktu itu dia belum punya anak, saya yakin, saudara, dia saat itu mengalami sedih yang begitu luar biasa. Alkitab katakan ia sedih dan tidak mau makan. Namun, saudara, Hana bukanlah orang yang sudah hanya berhenti sampai tahap sedih lalu meratapi dirinya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan atau dirinya yang nyaris putus asa itu, dia tidak berarti tidak mau berbuat apa-apa. Hana justru melakukan sesuatu yang sangat penting. Satu hal yang sangat menentukan, yaitu kita baca dalam ayat 10.
Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, ia masih berdoa dan tetap berdoa. Pada waktu orang lain mungkin sudah berhenti dan tidak mampu berdoa. Dan inilah yang dapat kita contoh. Dalam doanya, benar ia itu meminta, tetapi dia tidak menuntut atau mengancam. Ia sungguh-sungguh bernasah, tetapi dia tidak mau menyuap Tuhan. Alkitab katakan, waktu Hana berdoa, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kita bergumul menghadapi kesulitan yang demikian berat dalam kehidupan ini, tidak salah kalau kita itu mengungkapkan isi hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan juga tidak salah kalau saudara itu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi saudara, ini yang patut kita perlu cermati dan perhatikan. Tahukah saudara apa doa yang paling indah di telinga Tuhan? Yaitu ketika kita sebagai seorang anak datang kepada orang tua atau kepada bapak kita, mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Itu indah di mata Tuhan. Kita mau curahkan dengan sungguh-sungguh mengungkapkan pergumulan hati kita kepada Dia. Hana berdoa di waktu orang lain sudah tidak merasa perlu berdoa. Bukankah ini yang sering terjadi menjadi kelemahan kebanyakan dari kita? Pada waktu kita itu mengharapkan sesuatu, apakah saudara yang studi ingin cepat lulus? Kalau yang sakit ingin cepat sembuh? Yang dulu gagal sekarang ingin sukses? Pada waktu demikian ini, kita mungkin tekun berdoa. Kalau kita dalam keberhasilan, tentu berdoa bukan sesuatu yang sulit. Tetapi saudara, bukankah seringkali terjadi setelah kita mencapai apa yang kita harapkan, setelah kita itu lepas dari kesulitan, apakah kita itu masih tetap berdoa? Apa hati kita penuh dengan rasa syukur dan puji-pujian yang begitu meluap kepada Allah seperti Hana? Saudara, Hana luar biasa banget saudara ya, saya ingin katakan. Ketika dia berdoa dan doanya dikabulkan, dan waktu dia bernasar, dia pun juga memenuhi nasarnya. Apa yang dilakukan oleh Hana saudara? Di dalam pasal 2 ayat 1, Hana masih terus berdoa. Kali ini saudara, dia bernyanyi di dalam doanya. Hana memuji-muji Tuhan. Satu nyanyian yang saya katakan begitu luar biasa. Saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Hana? Ini saudara, Hana adalah sosok wanita yang ingat Tuhan pada waktu susah, tetapi juga ingat Tuhan pada waktu senang. Dia adalah wanita yang tidak putus asa ketika ada dalam penderitaan. Tetapi dia juga tidak lupa ketika meraih keberhasilan. Saudara, yang paling Tuhan kehendaki dari kita adalah hati yang benar, memuji seperti Hana. Hana tidak cuma berdoa, tetapi dia juga bertindak. Ya. Karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen juga perlu belajar. Orang Kristen pada masa kini juga perlu belajar seperti Hana. Yaitu apa? Dia tidak hanya berdoa, tetapi dia juga
bertindak. Saudara, kalau orang hanya cuma berdoa tetapi tanpa atau minus tindakan, itu sama aja dengan bohong, ya. Doa yang sejati harus diikuti dengan tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan itu harusnya mencerminkan apa yang kita doakan. Nah, saudara, bukankah dalam kehidupan ini seringkali kita jumpai itu orang, kalau pada waktu orang percaya yang sedang berdoa begitu ya, waduh doanya begitu luar biasa, gitu. Tetapi kehidupan kesehariannya tidak sinkron dengan kehidupan doanya. Hal ini kan sesuatu yang ironis begitu, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat ini. Dengan doa, Hana berjanji kepada Tuhan dan dengan tindakannya ia memenuhi janji itu. Ia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang ia doakan. Hana tidak hanya berani minta, tetapi dia juga berani dalam hal memberi. Saudara, ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan atau orang lain, kita akan menerima lebih banyak. Ketika kita berani memberikan yang terbaik, kita akan menerima yang lebih baik. Perhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 21. Dikatakan gini. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan laki. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak main hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan hitung-hitungan dengan kita. Saudara, marilah saudara di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat ini, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mari teladanilah kehidupan daripada Hana. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesusahan yang dihadapi, dia tidak menyerah. Dia datang dan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Permohonan orang-orang yang dengan sungguh hati di tengah-tengah kesusahannya, Tuhan dengar. Dan Tuhan akan memberi jawab tepat pada waktunya. Maukah kita seperti Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat? Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.